Salah satu keluarga pasien di Medan, Sumatera Utara mempertanyakan keputusan salah satu rumah sakit yang menetapkan kerabatnya meninggal karena terpapar COVID-19. Wartawan yang hendak meliput terlibat kericuhan dengan perawat. Perawat rumah sakit ini marah saat wartawan hendak meliput seorang kerabat keluarga pasien yang dinyatakan COVID-19 dan dimakamkan sesuai protokol COVID. Kericuhan sempat terjadi beberapa saat hingga akhirnya keluarga pasien melerai wartawan dan keluar dari ruangan. Pihak keluarga mempertanyakan keputusan rumah sakit dan alasan diharuskan membayar biaya perawatan sebesar 7 juta rupiah. Keluarga meyakini kerabat mereka meninggal bukan karena COVID-19. Dibilangnya pembengkakan jantung. Terus itulah jadi kami bawa dia ke Madani. Ini adalah hasil-hasilnya dari Madani. Itulah itu. Jadi udah seminggu lah di Madani. Datang dia bilang, udah sehat aku. Hingga kini belum ada keterangan dari Rumah Sakit Elizabeth Medan, Sumatera Utara terkait tuduhan keluarga ini. Pihak rumah sakit hanya memastikan pasien ini merupakan suspek COVID-19 berdasarkan pemeriksaan dan keluhan pasien meski hasil swab test belum keluar. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. 20 karyawan Bank Sumatera Selatan bubble di kota Palembang positif COVID-19. Para karyawan rata-rata konfirmasi tanpa gejala dan sudah isolasi di Rumah Sehat COVID-19 Jakabaring Sport City Palembang. Penularan COVID-19 di Bumi Sriwijaya kini menimpa karyawan Bank Sumsel Bubble di kota Palembang. Terdapat 20 karyawan Bank Sumsel Bubble yang terpapar virus corona. Penularan didapat dari salah satu karyawan yang terpapar corona dan menularkan karyawan lainnya. Rata-rata karyawan yang terkena COVID-19 tidak mengalami keluhan seperti batuk, demam, atau sesak napas parah. Sebagian besar ikut isolasi di Wisma Atlet Rumah Sehat COVID-19 di Jakabaring Sport City, Palembang. Di masa transisi new normal, terpapar virus corona memang rentan karena sudah tidak lagi bekerja dari rumah, sehingga instansi apapun harus memperketat protokol kesehatan. Jadi mereka dari 20 orang ini banyak yang tanpa gejala. Kalaupun ada yang mengalami gejala hanya ringan-ringan saja seperti demam, kemudian ada sakit tenggorokan, sedikit batuk, dan ya gejala ringan seperti itu ya. Dari data gugus tugas COVID-19 Palembang, terdapat 2.039 warga positif corona dengan 797 sembuh dan 89 orang meninggal dunia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Setelah seorang pegawai di Kemenpora positif COVID-19, Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Nasional di Kemenpora tutup sementara. Kantor pusat PLN juga memberlakukan sistem kerja dari rumah, menyusul kabar 6 pegawainya terpapar COVID-19. Gedung Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Nasional yang berada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini ditutup sementara pasca seorang pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga terpapar virus COVID-19. 180 pegawai Deputi 3 dan Deputi 4 Kemenpora ini pun harus menjalani serangkaian tes swab dan sebagian lainnya bekerja dari rumah. Pegawai yang terindikasi positif tadi ada di gedung sebelah sana. Dan kami kemarin sudah saya laporkan kepada Pak Menteri dan tadi malam juga sudah saya berikan info arahan kepada seluruh pegawai Kemenpora terpaksa yang ada di gedung PBITKON itu untuk seminggu ini diliburkan dulu off. Kantor pusat PLN juga menerapkan sistem bekerja dari rumah menyusul 6 karyawannya positif COVID-19 dari swab test yang dilakukan secara terjadwal dan acak. Imbasnya, kantor plat merah ini tutup selama seminggu untuk meningkatkan kesiagaan dan sterilisasi lingkungan kerja. Sedangkan 6 karyawan yang positif saat ini melakukan isolasi mandiri dalam kondisi tanpa gejala. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Corona. Erick Thohir akan membawahi gugus tugas penanganan COVID-19 dan gugus tugas pemulihan ekonomi.
Setelah ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19, Menteri BUMN Erick Thohir langsung menyusun program bersama untuk memulai pemulihan ekonomi. Erick Thohir menargetkan program-program akan dibuat dan rampung dalam sepekan. Nantinya tim akan dievaluasi secara langsung oleh Presiden setiap pekan. Di bawah Erick ada 2 satuan tugas yang akan berkoordinasi dengannya, yaitu Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional akan dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang diketuai Doni Monardo. Karena itu kami berempat langsung hari ini mengadakan rapat, di mana untuk segera menyusun program-program daripada penanganan COVID-19 dan juga pemulihan kepada ekonomi. Dan kita harapkan dalam minggu ini kita bisa sampaikan programnya kepada Ketua Tim yaitu Pak Menko. Dan mungkin insya Allah minggu depan kita segera paparkan kepada Bapak Presiden langsung. Tim Kesehatan dan Ekonomi akan bekerja sama untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang dihantam pandemi corona. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.